ketika orang ini tidak melakukan hal yang bersifat makruh. Bersifat apa? Makruh. Contohnya, maaf, dia tidak mendahului imam. Tidak mendahului imam. Ada yang kedua, dia dapat satu. Dia dapat apa? Satu. Kapan dia dapat satu? Ketika orang ini maaf menyamai imam. Imam rukuk, dia rukuk. Jadi rukuknya dengan rukuknya imam itu sama. Imam i'tidal sama. Jadi enggak ada perbedaan antara mana imam mana makmum, pokoknya sholatnya selalu sama. Gak gelem ketinggalan makmumi, yang dapat satu karena makruh tadi. Yang ketiga yang tidak dapat apa-apa. Kapan? Ketika makmum berani mendahului imam. Imam belum rukuk, dia sudah rukuk. Imam belum sujud, dia sudah sujud. Ini percuma sholat jamaahnya. Na'udzubillah. Maka penting bagi kita untuk mendalami terkait tentang sholat, wabil khusus menjadikan sholat kita sholat yang berkualitas. Semoga sholat kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita untuk memahami sunnah-sunnah dan adabnya. Kita masuk pembahasan pertama. Ini kalau ringkas ini, ada kesunnahan mengangkat kedua tangan, raf'ul yadain, mengangkat dua tangan para niki sunnah, boten rukun. Kalau ada orang sholat, baik imam atau makmum, dari awal sendakep tok, atau dari awal dia delojorake kedua telapak tangannya ngeten, itu sholatnya sah. Bahkan ketika takbir pun, takbiratul ihram, tidak mengangkat kedua tangan, itu sah. Karena yang menjadi rukun bacaan takbiratul ihram, bukan mengangkat kedua tangan. Understand? Yes. Mengangkat kedua tangan raf'ul yadain termasuk sunnah dan bukan rukun. Jadi kalau ada orang sholat mulai dari takbir sampai dia selesai, di situ ada kurang lebih 4 kita dianjurkan mengangkat kedua tangan. Ternyata ini orang sama sekali tangannya tidak terangkat, sholatnya sah, tapi nilai pahala berkurang. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau nilai pahala kurang, damel nopo Pak sholatnya? Paham nggih? Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu sahabat di dalam masjid sholat di samping kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi melihat, menyaksikan, ditinggali kali kanjeng Nabi. Setelah selesai sholat, lalu Nabi mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah, sholatmu kurang bener. Sholli, sholatlah kembali, fa innaka lam tusolli, kamu belum sholat. Sholat menurut sejati ini sholat ini perlu ilmu para rawuh. Ada rukun, ada syarat, ada sunnah, ada makruh, ada hal yang diharamkan di dalam sholat. Kapan nih pembahasan ini? Akhirnya sholat malih, sholat lagi, mulai dari awal sampai akhir selesai. Kata Rasul, sholli, sholatlah, fa innaka lam tusolli, kamu belum sholat. Udah nyerah. Sahabat mengatakan, Gusti ya Rasulullah, pun kulong nyerah, pun jenengan ajari bagaimana sholat sebenarnya.
lalu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para ulama kita dalam hadis beliau, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat, seperti kalian melihat, bukan kok salatlah seperti salatku, tidak akan bisa bro. Salatlah seperti kalian melihat aku, bukan kok salatlah seperti salatku. Tidak ada yang bisa menandingi salat Kanjeng Nabi. Nabi gak pernah riak, Nabi gak pernah pamer, Nabi ikhlasnya ikhlas. Nabi tidak pernah melanggar dalam sholat, gak pernah makruh dalam sholat, gak pernah. Tidak mungkin kita sholat kayak sholat Kanjeng Nabi. Tapi Nabi dawuh, sholatlah seperti kalian melihat aku sholat, melihat aku sholat. Bagaimana kita bisa melihat sholat Kanjeng Nabi wong kita tidak pernah lihat Nabi sholat? Kita dianjurkan untuk mempelajari apa yang sudah diterangkan oleh para ulama, diantaranya yaitu kitab-kitab yang bermadhab. Ada madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan seterusnya. Pertama, raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Tolong diperhatikan, hanya 4 keadaan saja kita disunnahkan mengangkat kedua tangan. Kadang-kadang kita dapati ada orang setiap kali bangun dari sujud takbir Allah, pertama takbir, rakaat kedua takbir, rakaat ketiga takbir, rakaat keempat, setiap kali bangun takbir. Berarti ini tidak sesuai dengan sunnah di dalam sholat, walaupun tidak batal, walaupun tidak batal. Kan kadang-kadang kita dapati ada orang setiap kali bangun sujud dari rakaat pertama menuju rakaat kedua takbir Allahu Akbar, nanti dari rakaat yang ketiga mau rakaat yang keempat takbir Allahu Akbar. Ngoten niku salate sepundi? Kita tidak bahas masalah batal atau tidak, kita bahas masalah hukumnya bagaimana. Kalau ada orang sholat tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan salat kita insyaallah menjadi salat yang sempurna. Amin. Pertama, inda takbiratil ihram, sunnah mengangkat kedua tangan pertama ketika membaca Allahu Akbar saat takbiratul ihram. Niki sunnah. Berarti kalau sunnah boleh ditinggalkan, boleh. Ada imam tiba-tiba langsung sendakap Allahu Akbar, sah salate, dan makmum nggak perlu mengatakan subhanallah. Wong sunnah hayat kok subhanallah. Beda kalau sunnahnya sunnah abad. Ingat kembali lagi, kalau hayat tidak dianjurkan sujud sahwi, berarti nggak dianjurkan untuk diingatkan. Paham nggih? Halo, paham nggih? Nggih. Ngaji nggih? Napa pikirannya badai rekreasi nih, liburan nih, sampai kalau barang nggih bingung golek rekreasi ning ndi iki, waya ngaji, paham nggih? Tapi kalau sunnahnya sunnah abad, kados kunut, itu bagi makmum ketika imam tidak mengerjakan disunnahkan mengingatkan subhanallah, karena dituntut untuk sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau ini hayat, nggak disunnahkan untuk sujud sahwi, berarti tidak disunnahkan untuk membaca subhanallah. Kayak takbir ketika id, sholat id itu kan 7 takbir Pak, rakaat pertama. Ternyata imam langsung takbir pertama Allahu Akbar langsung membaca bismillahirrahmanirrahim, kan kurang 7. Makmum nggak perlu mengatakan subhanallah. Nah, terus bagaimana? Ya wis bismillah, ikuti saja. Dan makmum nggak boleh takbir juga, nggak boleh dia membaca sendirian 7 kali, nggak boleh. Wong imamnya tidak membaca. Paham nggih? Kadang-kadang terjadi di lapangan itu subhanallah. Oh subhanallah, atas apa ini subhanallah?
Wong itu sunnah yang ditinggalkan tidak dituntut untuk sujud napa sahwi. Ketika takbiratul ihram, satu. Dan kedua, indar ruku', ketika ruku'. Mau ruku', baca lagi Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Ketika ruku', saat ruku'. Yang ketiga, ketika i'tidal, bangun dari ruku' menuju ke bangun dari ruku' menuju ke berdiri, i'tidal namanya. Itu angkat lagi kedua tangan. Yang terakhir ini, ini ketiga. Ketika takbir, ketika mau ruku', ketika mau napa ketika mau i'tidal. Yang keempat, ketika bangun dari tasyahud awal. Pun 4. Selain 4 ini hukumnya mboten sunnah. Jadi kalau ada orang seandainya setiap kali tadi saya sampaikan bangun dari sujud mesti takbir ngangkat kedua tangan, berarti tiyang niku dereng faham masalah sholat. Mungkin pinter masalah dunya, mboten kanggo urusan akhirat. Mungkin pinter mengenai masalah kedudukan duniawi, gak kanggo urusan akhirat. Tapi ini sangat perlu nanti urusan akhirat. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya perlu kita sering-sering ngaji. Apalagi kalau ada pengajian, ada sesi tanya jawab, jenengan tangklet sing jenengan alami tiap hari. Napa sing jenengan alami tiap hari? Kok golek utangan jane napa? Masalah sholat kok golek utangan jadi. Iku urusan piyambak niku, mboten usah ditangkletake kula, Pak. Masalah wudu niki penting. Kalau ada ragu-ragu langsung tangkletake Ustaz. Kalau ketika ada janggal dalam hati jenengan bab wudu kek, bab mandi, bab sholat, bab nopo mawon, wabil khusus masalah saja yang tiap hari akan terjadi, jangan malu-malu untuk bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Pun nggih. Nah, pun. Ini 4 keadaan yang disunnahkan untuk mengangkat napa? Kedua tangan. Sekarang kita perinci. Saya minta waktu ini. Kalau tambahi 5 menit, Mbok Beli mungkin ada tanya jawab, monggo. Nah, pertama ketika takbiratul ihram itu cara mengangkat kedua tangan itu bagaimana? Mulai mengangkat ketika jenengan mulai takbir, nggih. Allahu Akbar. Mulai diangkat tangannya ketika jenengan mulai takbir. Allahu Akbar. Dan selesai pengangkatan, selesai kita baca takbir, terus ngeten Allahu Akbar. Paham nggih? Mboten kok ngeten Allahu Akbar, lho wis bar lagi ngangkat tangannya. Atau mungkin diangkat dulu Allahu Akbar, ini kurang pas. Gerak dulu baru takbirnya terlambat, nggih mboten. Takbir dulu gerakan tangan terlambat, nggih mboten. Dados harus bareng. Fayabda'ur rafa' min ibtida'it takbir wa yantahi bintihaih. Jadi diangkat takbirnya niki pas ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mulai diangkat ketika permulaan takbir, selesai pengangkatan, selesai yang namanya takbir. Allahu Akbar. Paham nggih? Ini ketika nopo? Posisi mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Paham nggih? Pun. Yang kedua, kapan kita mengangkat tangan ketika rukuk?
Setelah selesai membaca surat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kita mau rukuk. Kapan tangan kita angkat? Nggih, mulai takbir kita angkat. Mulai takbir, nggih. Terus nggih. Allah. Pun kapan kita ini rukuknya? Kalau sudah telapak tangan ini sejajar dengan pundak Allah, kita turun ke bawah sambil dipanjangkan takbirnya. Allahu Akbar. Praktek. Nggih. Ketika takbiratul ihram, wah ibu-ibu nggih saged live, nggih. Allahu Akbar. Niki takbiratul ihram. Nggih. Allahu Akbar. Jadi mulai pengangkatan, mulai baca napa? Takbir. Allahu Akbar. Paham nggih? Mboten kok ngeten, Allahu Akbar. Wis bar. Sudah selesai baru diangkat kedua tangannya. Mboten. Oh nggih, enggak. Nggih. Atau takbir dulu selesai. Allahu Akbar. Mboten. Mboten gerakan dulu, takbir nyusul. Nggih, mboten takbir dulu gerakannya. Jadi harus bersamaan. Kapan diangkat kedua tangan saat takbiratul ihram? Kapan jenengan baca takbirnya? Allahu Akbar. Relax. Enggak perlu dibikin apa? Ribet, relax. Allahu Akbar. Mungkin sambil jenengan wangsul Allahu Akbar ngoten nggih di jalan nggih. Lah untuk rukunya bagaimana? Niki rukunya kan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Tetap diangkat sama ketika mulai takbir. Ketika pas kedua telapak tangan setara dengan pundak, Allah mulai ruku. Mboten kok Allahu Akbar lagi ruku. Mboten. Berarti sudah selesai takbirnya. Ini kembali kepada masalah sunnah. Tadi saya sampaikan masalah apa? Masalah sunnah. Enggak pun juga enggak masalah. Langsung jelungker enggak apa-apa. Cuma kalau kita mau mengamalkan sunnah, pun nggih, Allahu loh. Ketika di sini Allahu langsung ikut ruku. Allahu Akbar. Berarti dipanjangkan takbirnya. Bukan kok ruku dulu. Ruku dulu. Gimana ruku dulu? Allah enggak ben sakit lah masuk. Allahu Akbar enggak ben sakit. Enggak mungkin. Atau takbir dulu Allahu Akbar, lo ruku'e belum. Allahu Akbar, lo ruku'e belum. Boten. Ketika diangkat Allahu lo, niki sejak setara telapak tangan setara kalian dada. Mangkip niki dada niki mangkip. Allah mulai. Allahu Akbar. Paham nggih? Paham? Insyaallah. Ya, pun. Ini ketika ruku. Ketika napa? Ketika ruku. Nggih. Ketika i'tidal, sekarang kita bahas masalah i'tidal. Ketika i'tidal, maka mulai mengangkat dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah sesuai dengan pengangkatan, kemudian dipanjangkan sampai berdiri. Kalau sudah berdiri, kedua tangan dilepas. Nih, perhatikan ini. Pun ruku nggih. Pun nggih. Sami Allahu liman hamidah. Ulangi malih. Ketika ruku, madhep pundi niki? Mriko napa mriki? Gampang. Sementing mboten keblat niki nggih. Ketika ruku nggih, pun nggih. Pun nggih.
Sami'allahu liman hamidah. Otomatis kata-katanya sami'allah dipanjangkan. Nggih. Mboten ngeten mboten. Sami'allahu liman hamidah. Mboten. Sudah selesai baru diangkat kedua tangannya, mboten. Nggih, atau diangkat dulu. Sami'allahu liman hamidah. Mboten. Jadi bersamaan, semuanya bersamaan. Dimulai lagi. Sami'allahu liman hamidah. Selesai liman hamidah, kedua telapak tangan ini ke bawah. Paham nggih? Ketika takbir di bawah sepundi? Allahu akbar. Ketika rukuk sepundi? Allahu akbar. Ketika i'tidal, Sami'allahu liman hamidah. Paham nggih insyaallah? Ya. Terakhir sebelum pertanyaan. Niki kula ringkes niki. Kapan ketika mengangkat kedua tangan saat bangun dari tasyahud awal? Caranya kedua tangan diangkat ketika sampai pada rukuk yang standar. Wa yantahi takbir idzan tasaba ma'a rafi yadayhi. Praktek lagi. Bismillah. Nggih, sujud nggih. Tasyahud awal niki. Pun nggih. Mulai. Nggih. Allah, belum diangkat niki. Pun nggih. Balik lagi. Allahu mulai diangkat ini. Akal rukuk, ini rukuk yang standar. Rukuk yang standar gini. Niki rukuk yang komplit. Rukuk yang standar sekira kedua telapak tangan sampai ke lutut walaupun nggak ditempelkan. Niki rukuk yang sah. Ini rukuk seperti ini sudah sah ibu bapak. Nggih, lebih sahnya lagi, sempurnanya lagi ngeten. Nah, kapan kita mengangkat kedua tangan? Ketika kita sampai pada rukuk yang tadi standar. Ulangi malih. Praktek lagi. Sambil olahraga nih. Pun nggih. Allahu akbar. Nah, kedua tangan diangkat ketika pas posisi standar rukuk. Niki standar rukuk ngeten. Lah, keadaan temriki jenengan ngangkat kedua tangan. Nggih. Allahu akbar. Insyaallah nggih. Mudah-mudahan diberkahi sama Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih jelasnya lagi monggo ibu-ibu khususnya napa jenengan saged ditingali kembali teng media Surga 234 Cisamsu. Nggih. Kalih napa Majelis Alia. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Monggo kalau ada wabil khusus kita berada pada 10 pertama di bulan Muharram sebelum masuknya hari besar Islam yaitu hari Ashura. Di situ memang kita dianjurkan ya, walaupun sudah kita lalui satu hari dianjurkan mestinya ini amalan diamalkan pada hari pertama, tapi tidak ada masalah bagi orang yang ingin mengamalkan tiap hari. Baca ayat kursi 360 kali. Pinten? 300 swida. Ayat napa? Ayat kursi lho nggih, mboten kok kursi ngoten. Ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Walaupun ini secara khusus diamalkan pada tanggal 1 Muharram. Pada tanggal apa? 1 Muharram. Nggih, tapi enggak ada masalah bagi orang yang ingin mengamalkan hari kedua, hari ketiga, bahkan tiap hari pun juga tidak ada masalah. Apalagi ayat kursi itu merupakan intisari di dalam Al-Qur'an. Ya, yang kedua, alangkah indahnya jenengan setiap datang awal bulan
minimal sekali membaca surat Al-Mulk, wabil khusus di hari pertama. Ulangi malih, ketika awal bulan kemarin sudah jenengan baca, seandainya kalau belum hari yang kedua membaca, nanti masuk setelah Muharram nopo Sofar, tanggal 1 Sofar baca surat Al-Mulk. Apalagi kalau dibaca tiap malam, Masya Allah. Kenapa kok dipilih surat Al-Mulk? Karena bilangan ayatnya 30. Ayatnya itu ada 30. Dan bilangan bulan kalau Qomariyah itu antara 30 kali 29. Nggak ada 31 kecuali bulan Syamsiah. Kalau Qomariyah itu mesti 29 30. Nah, ulama menganjurkan baca surat Al-Mulk, siapa tahu per ayat dari ayat-ayat yang bilangannya 30 itu bisa menjadikan keberkahan sesuai dengan bilangan hari. Harinya kan rata-rata 30 hari. Bilangan ayat Al-Mulk, surat Al-Mulk juga 30 ayat. Ini yang kedua, okay? Yang ketiga secara khusus nanti di hari Asyura. Hari Asyura yang akan datang itu diantara amalannya inggih menika satu apa? Puasa Asyura yang fadilahnya menghapus dosa 1 tahun. Oke, di bawah kedudukan hari Arafah. Kalau Arafah 2 tahun, kalau Asyura 1 tahun. Dan khususnya di bulan Muharram ini, wabil khusus Asyuranya, jenengan dianjurkan untuk berbagi kepada anak yatim. Anaknya berbagi, membahagiakan anak yatim sekuat tenaga. Khususnya tanggal 10 Muharram. Kita selama di kota Yaman itu kelihatan kapan tanggal 10 Muharram kalau jalan-jalan raya itu penuh anak-anak kecil. Mereka mengatakan Asyura jaluk sodakoh, kasih permen, kasih uang recehan, mereka senang. Secara khusus monggo diperhatiake bapak-bapak, nggih, kula nggih pun dados bapak niki, nggih, blonjone bojo ditambahi. Siap? Mboten siap jenengan? Pas tanggal 10 ibu-ibu jenengan siapa ke dompet sing paling gede sak donya. Mengke bapake ken ngiseni ken ngebeki. Anjuran agama, man wasa'a ala iyalihi Asyura wasa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Barang siapa yang tanggal 10 Muharram kok nambahi rezeki kepada istri dan anaknya, biasanya 50.000 dikasih 5 juta. Amin Allahumma amin. Tinggal ngamini mon, amin Allahumma. Yang penting amin dulu. Nggih, jenengan kasih blonjo sing kathah. Nggih, makane sing enak-enak, maka wasa'allahu lahu sa'ira sanatih. Sampai 1 tahun insyaallah tidak akan disia-siakan rezekinya oleh Allah. Dan sebagian ulama mengatakan waqad jarrabtu, dan aku sudah menguji coba, rezekiku lancar, cukup 1 hari selama 1 tahun, tanggal 10 Muharram aku bahagiakan istri dan anak-anakku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan wasi'an wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al hadzal masjid al-islah ma'mura mubaraka waj'alna wa ahlana wa dhurriyyatana ya rab min ahli al-afiyah fi adh-dhahir wal batin wa min ahli al-istiqamah ala at-ta'ah wal ibadah wa min ahli husnil khatimah. Ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli al-jannah wa la taj'alna wa ahlana wa dhurriyyatana min ahli an-nar ya arhamar rahimin. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.